Cara yang tepat ya, Mas Ridho ya. Kalau saya bilangnya gini aja, yang pertama adalah kita harus sepakat dulu bahwa ini hanya kondisi yang sifatnya sementara. Nah, gitu ya, Mas Ridho. Ini yang sementara. Karena tadi saya menyebutkan anak-anak itu perlu fitrah ibu, gitu ya, fitrah ibu gitu. Jangan sampai sepanjang hidupnya nanti itu dia mendapatkan contoh fitrah yang tertukar. Itu yang paling penting, Mas Ridho, gitu ya. Nah, karena juga paling berat juga nanti ibu bertanggung jawab di depan Allah, dan paling berat lagi adalah qawam. Si bapaknya juga bertanggung jawab di depan Allah gitu, kenapa membiarkan fitrah ini tertukar gitu ya. Itu yang pertama menurut hemat saya. Jadi sama seperti ginilah Mas Ridho. Sama lah seperti teman-teman BMI lah gitu. Saya yakin juga teman-teman dulu pernah bekerja di bank konvensional gitu ya. Jadi kenapa misalnya Mas Ridho dulu pernah kerja di bank konvensional gitu. Dan Mas Ridho nggak akan mengatakan bahwa saya akan tetap kerja di bank konvensional sebesar apapun gajinya. Tapi kalau kita baca buku-bukunya Ustadz Yusuf Qaradawi itu mengatakan ini hanya sasaran antara aja gitu ya. Sampai kita menemukan nanti gitu ya, kita bisa bekerja di bank yang bank syariah. Nah, ayah bunda, yang pertama itu dah, yang pertama bahwa ini bukan untuk tetap ya, tetap gitu, karena anak-anak membutuhkan fitrah ibu juga yang menjadi tulang rusuk bukan tulang punggung. Yang kedua, ayah bunda yang berlaku taala adalah bagaimana dengan bapak dan ibu gitu yang memang bekerja dua-duanya. Kalau saya menyebutnya jadilah ayah dan ibu yang high quality. High quality itu syaratnya dua tadi, Mas Ridho. Yang nggak boleh memberikan waktu luang. Jadi memang harus luangkan waktu. Ayah di kota yang lain nggak apa-apa, tetapi setiap hari ayah harus ada agenda. Ini yang paling penting buat anak-anak kita. Mungkin secara fisik dia bisa kehilangan ayahnya gitu, nggak bertemu dengan ayahnya, tapi jangan sampai anak kita kehilangan secara psikologis gitu. Jadi kalau setiap hari itu ayah bikin bikin jadwal dengan anak kita, pagi nelpon misalnya atau video call nanti malam atau apa, harus ada gitu untuk menggantikan itu supaya anak kita nggak kehilangan secara psikologis. Nah, bagaimana caranya supaya nelponnya itu, video callnya itu merasa bermakna bagi anak-anaknya yang berjauhan dengan ayahnya. Nah, tadi yang saya sebutkan itu ayah bunda. Jadi ayah kalau pergi kerja di tempat yang lain itu menurut saya wajiblah beli buku tahap perkembangan gitu ya, supaya ayah tahu kalau ayah nelpon ke anak 7 tahun, ayah yang nanyanya apa dulu gitu anak 7 tahun. Jadi jangan asal nanya sama gitu ya. Anak umur 10 tahun, 12 tahun, anak 13 tahun nanya nelpon pertama, gimana Mas PR udah dikerjakan belum? Gimana sekolah kamu gitu. Itu bete banget buat anak-anak di umur itu. Karena di umur itu potensi kompetensi emosinya sedang berkembang dengan baik gitu. Jadi sangat pas kalau ayah nanyain persoalan-persoalan emosional ke anak-anak umur itu. Dari mana kita tahu itu ya dari buku tahap perkembangan gitu ya bunda. Nah itulah sebabnya menurut amat saya, nah, jadilah ayah dan ibu yang high quality. Mudah-mudahan nggak sering pun bertemu dengan anak-anak, tapi anak-anak akan menjadi tetap lebih bagus gitu. Ayahanda Ibrahim kan begitu ya Mas Ridho ya gitu ya. Walaupun nggak jarang ketemu dengan anak-anak, tapi yang pertama beliau meyakinkan betul kepada istrinya bahwa aku pergi ke tempat yang lain itu dalam rangka diperintahi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka dakwah gitu. Nah yang kedua adalah otomatis ayahanda Ibrahim yang kita ambil adalah kita menjaga syariat gitu, jangan berbuat maksiat di tempat yang lain. Nah kemudian adalah itu tadi kalau kita baca As-Saffat 102 itu, ayahanda Ibrahim itu dialognya dengan Nabi Ismail itu menggambarkan betapa ayahanda Ibrahim itu tahu persis tahap perkembangannya Ismail gitu, Nabi Ismail gitu, dengan salah satu kalimatnya yang bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, nak pikirkanlah apa pendapatmu. Ini pas banget dengan anak belasan tahun nih Mas Ridho gitu, ditanya pendapatnya. Kan ada 3 cirinya anak-anak remaja itu. Yang pertama banyakin dialog, jangan banyak pinjamkan kupingnya 70%, mulut ayah itu 30% aja. Kemudian jangan banyak memaksa tapi banyak melibatkan. Jangan lebih banyak memberikan instruksi tapi lebih banyak membimbing gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ayah bunda yang high quality, syarat new 2 tadi itu jangan pernah berikan waktu luang tapi luangkan waktu, dan yang kedua adalah beli buku tahap perkembangan gitu. Ayah kan bisa lah lagi istirahat di kota yang lain baca. Ini anak umur berapa ya? Oh, anak saya umur 7 tahun, ayah baca umur 7 tahun. Oh, 7 tahun itu emosinya sedang apa ya? Nah, gitu lah ya bunda. Sehingga kita nanti nelpon dengan anak, video call dengan anak-anak, meskipun cuman video call dan teleponnya cuma 5 menit atau 7 menit, itu bagi anak-anak sudah terasa bahwa ayahnya itu nggak pergi lama-lama gitu ya. Karena apa? Dia mengatakan ayahku tahu apa yang ku mau gitu. Allahu a'lam bishawab.